Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Suhu itu adalah ukuran panas dinginnya. Jadi, kalau misalkan ada panas dan dingin, itu biasanya kita sebut sebagai suhu. Nah, suhu ini itu dapat diukur menggunakan termometer. Jadi, termometer itu ada beberapa jenis, sebenarnya banyak, namun yang umumnya yang dipakai itu ada 4. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Nah, setiap termometer itu dia mempunyai titik didih dan titik bekunya masing-masing. Dia ada titik didih, ada titik bekunya. Kalau misalkan di termometer Celsius, titik bekunya itu 0 derajat. Dan titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Sedangkan Reaumur, titik bekunya itu 0 derajat dan titik didihnya 80 derajat. Fahrenheit, titik bekunya 32 dan titik didihnya 212. Kelvin itu titik bekunya 273 dan titik didihnya itu 373. Kalau kita lihat skalanya atau kita lihat nih dari 100 ke bekunya atau skalanya itu dia ada 100. Jadi 100 kurang 0 itu 100 jumlah skalanya. Kalau Reaumur jumlah skalanya itu 80. 80 dikurang 0, 80. Sedangkan Fahrenheit itu 180. 212 dikurang 32 itu 180. Dan Kelvin itu jumlah skalanya 100, yaitu 337 dikurang 273, nilainya 100. Jadi kalau misalkan dibuat perbandingan, itu kayak gini nih. Ini si Celsius, ini si Reaumur, ini si Fahrenheit, dan ini si Kelvin. 100 banding 80 banding 180 banding 100. Kalau misalkan sama-sama kita bagi 20, itu dapat perbandingan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, perbandingan ini yang bakalan kita dapatkan untuk rumus cepatnya. Jadi nanti kita dapatkan dengan melakukan perbandingan 5, 4, 9, 5 ini. Jadi ada rumus mudah untuk menentukan konversi suhunya gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini dari perbandingan tadi, 4 banding 5. Gitu. Jadi si Reaumur kan 4 nih. Celsius itu 5. Ya, kalau kita lihat di sini tadi, si Reaumur itu 4, Celsius 5. Jadi kalau misalkan mau convert suhu dari Celsius ke Reaumur, di Reaumur yang ditanya di sini ya, maka pakai rumus 4/5 Celsius. Nilai Celsiusnya berapa? Gitu. Kita pakai rumus ini. Kalau misalkan Kelvin berarti Celsius ditambah Kelvin dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita bisa pakai rumus cepatnya. Ini rumus cepat-cepatnya. Tapi kalau misalkan mau tahu dari mana asal mulanya, itu bisa kita pakai rumus ini. TX kurang XB dibagi XA kurang XB sama dengan TY dikurang YB bagi YA dikurang YB. TX ini suhu pada termometer X, terus XB ini titik tetap bawah termometer X atau titik bekunya ya. XA itu titik tetap atas termometer X. TY itu dia suhu pada termometer Y, berapa nilainya ya, dikurang YB-nya itu titik tetap bawah atau eh, titik bekunya. YA itu titik tetap atas, berarti titik didihnya, dikurang YB, dikurang titik tetap bawah atau titik bekunya gitu. Nah, misalkan contoh di sini, 300 303 Kelvin itu berapa Reaumur? Ini berapa nih? 303 Kelvin itu berapa Reaumur? Kalau kita pakai rumus cepat ya, dari Kelvin mau ke Reaumur. Nah, berarti kita pakai ini nih. Dari Kelvin mau ke Reaumur. Nih, ini Kelvin kan ini dicari nih. Ini Reaumur, oh salah, maaf. Ini kita pakai gini. Karena yang ditanya itu si Reaumur, ya, Reaumur Kelvin yang tahu, jadi pakai rumus yang ini. Karena si Kelvin yang diketahui, tapi kalau misalkan nilai Reaumur yang diketahui, maka pakai yang ini.
Yang ditanya Kelvin, maka pakai yang ini. Kalau ditanya yang Reaumur, pakai yang Reaumur ini. Jadi, di sini tadi kan 303K sama dengan berapa Reaumur? Berarti Reaumur sama dengan, kita pakai lihat tadi rumus tadi. Sini. 4/5 K dikurang 273. Oke, 4/5. 4/5 kali K dikurang 273. Nih, kita lihat lagi ya. 4/5 dalam kurung K dikurang 273. Nih, maka langsung aja kita masukin 4/5 dikali K-nya itu 303 dikurang 273. Oke. Berarti 4/5 dikali 303 dikurang 73 itu 30 ya. Jadi R 30 bagi 5 itu 6 ya. 4 dikali 6 itu 24 derajat Reaumur. Jadi si nilai di termometer Reaumur itu 24 derajat Reaumur. Ini kalau misalkan kita pakai rumus cepatnya. Rumus cepatnya atau cara yang pertama ya. Kalau kita mau cari dengan cara yang kedua, pakai rumus ini ya. Jadi kalau rumus ini sebenarnya enaknya kita pakai kalau misalkan kita tidak tahu atau ada termometer baru gitu. Kalau yang tadi kan termometernya udah tetap titik beku, titik didihnya. Tapi kalau misalkan titik beku dan titik didihnya itu dimodifikasi, ya, entah misalkan titik bekunya 20, titik didihnya 80, nah kita pakai rumus yang ini. Karena kita tidak bisa langsung ya, karena kan ini kan rumus cepatnya tuh yang sesuai dengan termometer yang ini. Termometer yang ini nih. Nah, tapi kalau misalkan dia bukan termometer ini, maka pakai rumus yang ini gitu. Nah, ini untuk rumus cara yang kedua ya. Ini cara yang kedua. Kalau misalkan mau pakai cara yang kedua, untuk soal yang sama, 303K, berapa reaumur, kita pakai rumus ini. Tx yang terlihat itu kan di termometer X. Ini anggap termometer X ya. Ini termometer Y. Nih. Yang termometer X itu 303 dikurang XB-nya. XB-nya itu titik bekunya. Karena ini Kelvin, termometer Kelvin, maka kita lihat di sini. Termometer Kelvin, oh titik bekunya 273. Maka kita tulis di sini 273 ya. Terus XA ini titik tetap atas atau titik didihnya. Titik didihnya termometer Kelvin itu 373. Makanya ditulis 373 dikurang XB. XB-nya tadi ialah titik beku dikurang 273. Nah, sama dengan TY. TY tadi suhu pada termometer Y. Nah, ini yang ingin kita cari. Kita gitu tidak tahu ya apa nilainya. Makanya kita tulis R saja. Sini. Dikurang YB. YB titik tetap bawah atau titik didihnya. Titik bekunya maksudnya. Titik bekunya karena titik tetap bawah. Titik bekunya berarti si termometer si R. Reaumur. Kita lihat di sini. 0 derajat. Oke, maka di sini itu dikurang 0 ya. Dibagi YA titik tetap atas atau titik didihnya. Titik didih Reaumur itu 80. Maka kita tulis 80 di sini. Dikurang YB. YB tadi titik bekunya itu 0. Maka 80 kurang 0. Oke, lanjut ya. 303 dikurang 273 itu 30. 373 dikurang 273 itu 100. Sama dengan R kurang 0 itu R, 80 kurang 0 itu 80. Nah, ini kita kali silang. Jadi yang 80 ini pindah ke atas ini dikalikan. Jadi 30 dikali 80. Dibagi dengan 100 sama dengan R. Jadi 30 kali 80 itu 2400. Atau langsung kita coret aja bisa sebenarnya ya. Ini coret, nolnya coret, coret. Jadi 3 kali 8 itu 24 bagi 1, 24. Atau sama aja nih kayak ini tadi. 24.000 bagi 100. Jadi 24 bagi 1 sama dengan 24 derajat Reaumur. Jadi sama aja ya. Mau pakai rumus yang cepat ataupun rumus yang asal mulai dari awal-awal kayak ini itu bisa. Hasilnya tetap sama, 24 derajat Reaumur semua. Gitu.
Oke, kita lanjut ya untuk materi selanjutnya. Itu tentang pemuaian. Jadi pemuaian itu merupakan perubahan ukuran suatu benda, bisa bertambah panjang, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Nah, misalkan kalian lihat di siang hari itu biasanya kabel listrik itu mengendur. Karena dia terkena panas, dia berubah panjang, menjadi lebih panjang. Tapi kalau misalkan kita lihat di malam hari, dia dominan mengencang, gitu ya. Itu karena dia pemuaian di siang hari, makanya dia mengendur, bertambah panjangnya. Nah, di sini pemuaian itu ada 3. Ada pemuaian zat padat, ada pemuaian zat cair, dan ada pemuaian zat gas. Oke, untuk pemuaian zat padat itu ada lagi, ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, ada pemuaian volume. Besar pemuaiannya itu delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Besar setelah pemuaian bisa dihitung dengan 3 cara ya. Ada rumus yang pertama itu L0 ditambah delta L atau L0 ditambah dikali L0 dikali alfa dikali delta T. Karena delta L ya, delta L di sini kan sama dengan ini nih. Makanya nilainya itu L0 kali alfa kali delta T. Maka di sini kita tuliskan itu. Atau L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Sama aja. Nah, terus ada luas. Kalau luas, itu rumusnya delta A sama dengan A0 kali beta dikali delta T. Ini sebenarnya sama saja besar pemuaian, hanya beda di sininya. Kalau ini pakai A, ini pakai L, ini pakai delta A, dan tadi delta L. Dan di sini bedanya juga di beta. O-nya tinggal di A dengan L aja. Dan di sini beta. Beta itu nilainya 2 kali alfa. Terus volume sama aja. Bedanya cuma di huruf V, ini volume, V jadi ya. Ini V juga, bedanya cuma gitu, yang lain sama-sama dia pakai gamma. 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 Nah, kalau gamma, ya gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Itu aja sebenarnya. Nah, terus ada pemuaian zat cair. Kalau pemuaian zat cair, dia cuma ada muai volume. Rumusnya sama seperti sebelumnya. Nah, dan di zat cair itu ada anomali air pada pemuaian zat cair. Jadi ketika umumnya kalau misalkan kita memanaskan kena panas, itu kan dia bertambah volumenya ya. Tapi kalau pada si air ini ketika dia di suhu 4 derajat Celcius ya 4 derajat Celcius dia bakalan menurun volumenya. Tapi setelah itu naik lagi volumenya. Jadi ini disebut sebagai anomali air. Jadi pada suhu 4 derajat dia turun, lalu setelah itu dia naik lagi. Hanya di suhu 4 derajat yang turun. Gitu. Itu namanya anomali air. Terus ada pemuaian pada zat gas. Nah, pemuaian pada zat gas ini, besar koefisien muai volumenya untuk semua jenis gas itu adalah ini. Gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. Nah, di pemuaian zat gas itu ada yang namanya isotermik atau suhu tetap, ya. Ada isobarik atau tekanan tetap dan ada isohorik volume tetap. Di pemuaian zat gas cuman ada pemuaian volume juga ya. Nah, ini materi ini bakal lebih lanjut lagi kita bahas di materi tentang termodinamika dan juga tentang teori kinetik gas. Jadi tidak terlalu dibahas saat ini, hanya sekedar tahu ya bahwa isotermik itu suhu tetap, rumusnya T1 sama dengan T2 atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 ya. Isobarik itu tekanan tetap, P1 sama dengan P2 atau V1 dibagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Kalau isokorik itu volume tetap, P1 sama dengan V2, P1 per T1 sama dengan P2 dibagi T2 gitu. Terus kita lanjut lagi nih bahas tentang kalor. Kalor itu adalah energi yang mengalir dari suhu bersuhu tinggi ke suhu yang bersuhu rendah. Itu kalor. Nah, satuan kalor itu ada 2 ya. Ada kalori dan ada joule. 1 kalori itu 4,2 joule dan 1 joule itu 0,24 kalori. Nah, ini adalah rumus dari kalor ya.
Ada perbedaan kalor. Jadi Q sama dengan MC delta T atau macet lah. Macet. MC kali delta T. Q ini itu menyatakan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Kalau M ini massanya, C ini kalor jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Oh, maaf. T-nya ini T besar ya, bukan T kecil. Ini T besar karena dia suhu. Perubahan suhu itu T-nya besar, jangan T kecil ya. T kecil itu menunjukkan waktu. Kalau suhu, T-nya besar. Begini. Nah, ini. Jadi tadi C-nya C kecil ya. Karena ada C besar. C besar itu menunjukkan kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Nah, ini T-nya tetap T besar karena kita menunjukkan suhu. Ini T besar, suhu. Nih. Jadi C, kapasitas kalor, itu sama dengan Q per delta T. Jadi kapasitas kalor itu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dibagi dengan perubahan suhunya. Itu kapasitas kalor, C-nya C besar. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam persamaan lain, nilai kapasitas kalor itu sama dengan M kali C, C-nya kecil. Jadi jangan salah ya, C besar dan C kecil itu beda. C besar itu kapasitas kalor, C kecil itu massa jadi zatnya. Jadi rumusnya ada dua, bisa pakai Q dibagi delta T, atau C sama dengan M kali C. Tuh. Terus perubahan wujud benda. Jadi benda itu ada yang menerima kalor, ada yang melepas kalor. Ya. Kalau dia menerima kalor, maka akan terjadi perubahan wujud. Misalkan dari bendanya padat, ya, dari benda padat, kalau dia menerima kalor, dapat panas ya berarti ya, dia bakal mencair menjadi cair, berubah wujud jadi cair, dia akan mencair. Dari padat ke cair itu akan mencair, berarti dia menerima kalor. Dari cair menjadi gas, itu dia menerima kalor juga, itu dia menguap. Itu dari padat menjadi gas, itu namanya menyublim, dia menerima kalor. Kalau melepas kalor berarti dari cair ke padat, gitu ya. Itu membeku, itu dia menerima kalor. Dari padat, dari gas ya, dari gas ke padat itu mengkristal, dia melepas kalor. Dari gas ke cair dia mengembun, dia melepas kalor. Jadi ini ada perubahan wujud wujud zat ya, ada yang menerima kalor dan ada yang melepas kalor gitu. Nah, kalor ini juga ada beberapa jenis lagi ya, ada namanya kalor lebur atau beku, dan ada kalor uap. Kalau kalor lebur atau beku itu rumusnya ini, Q sama dengan M kali L. L itu kalor lebur ya. L bedanya di sini. Ini kalor uap. Kalau uap berarti dianya U, pakai U. U itu kalor uapnya. Gitu ya. M kali L, kalau misalkan kalor beku M kali U gitu. Terus kita bahas tentang grafik perubahan wujud gas. Nah, di sini tadi kan ada dua rumus ya. Ada yang pakai MC delta T 3. Nah, ada MC delta T Q-nya, ada yang juga Q-nya itu M kali L, ada yang Q-nya itu M kali U. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana penempatannya, itu kayak gini dari grafik ini. Jadi misalkan ada suatu es lah ya, nggak apa ya, suhunya minus nih, minus berapa, misalkan minus 20 derajat Celcius misalkan ya. Nah, dia itu berubah wujudnya menuju 0 derajat. Jadi rentang min 20 ke 0. Jadi perubahan ya di sini. Ada grafik naik ke sini, dia naik suhunya. Itu kalornya kita bisa cari pakai MC delta T. Delta T-nya besar juga ini ya, T-nya. Mohon maaf ya. Delta T, T-nya besar. Delta T, T-nya besar. Oke, delta T. Nah, di sini ya kita lihat ya MC delta T. Terus kalau misalkan di 0 derajat dia itu berubah bentuknya mencair jadinya. Jadi terjadi perubahan mencair atau dia melebur menjadi air, dari es menjadi air. Nah, di sini karena dia melebur, maka kita pakai rumus
Q2 sama dengan M kali L. Jadi pakai M kali L, kalor lebur. Terus dia naik lagi suhunya dari 0 ke 100 derajat. Di antara rentang 0 sampai 100 derajat, kita pakai rumus MC delta T lagi. Kalau sudah di 100 derajat, dia tuh berubah bentuk dari air menjadi gas. Mulai bentuknya dia sudah menjadi uap, melebur menjadi uap, atau adanya kalor uap di sini. Makanya pakai M kali U. Gitu. Terus naik lagi, setelah 100 derajat, semuanya itu berubah menjadi gas ya. Di sini sudah mulai menjadi gas atau dia tuh mendidih, sudah mendidih berubah menjadi gas, maka pakai rumus MC delta T gitu. Dia sudah menguap semua dia ya, sudah menguap menjadi gas. Jadi pakai MC delta T di sini. Nah di sini kalau kita lihat, kalau dia setiap ada grafik naik ke atas, naik grafik ke atas, itu pakai rumus MC delta T. Tapi kalau grafiknya lurus, pakai yang ML atau MU sesuai dengan suhunya. Kalau suhu 100 maka M kali U. Kalau suhunya itu 0 pakai M kali L. Oke, gitu ya. Nah, terus ada yang namanya asas black. Asas black ini misalkan kalian pernah beli es ya, mungkin ya, beli es. Biasanya itu kan orang menyeduhnya pakai air dingin, air biasa dulu ya, air biasa dulu, atau pakai air anget ya. Habis itu baru dituang dengan es batu. Nah, kan itu awalnya beda ya suhunya. Satu yang dingin sekali, berarti es itu sangat dingin, terus juga air biasa atau air panas. Ketika dicampur, dia menjadi dingin semua, gitu. Nah, ketika dia mencapai suhu tertentu, itu namanya suhu campuran, suhu akhirnya gitu. Nah, ini kita bisa cari suhu akhirnya itu menggunakan asas Black. Apa kita mau mencari suhu awalnya atau suhu akhirnya, itu bisa pakai penerapan dari asas Black. Gitu. Kalau di gambar ini ada air panas plus air dingin. Jadinya air hangat. Gitu ya. Nah, ini bisa kita, merupakan penerapan dari asas Black. Gitu. Jadi kalau misalkan asas Black, rumusnya itu Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas itu M1 kali C1 dikali T1 sama dengan M2 kali C2 dikali delta T2. Sama dengan M1 kali C1 dikali T1 dikurang TC. TC ini suhu campurannya berapa ya, suhu akhirnya atau suhu campurannya. Sama dengan M2 kali C2 dikali TC dikurang T2. Gitu, ini asas Black. Contohnya nih, sebuah benda itu masanya 100 derajat 100 gram ya. So benda bermasanya 100 gram dengan suhunya 30 derajat Celcius. Didinginkan hingga suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis benda adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dilepaskan benda tersebut adalah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui di sini ya, terlihat ya di sini ada massa. Ini massa ya, massanya 100 gram. 100 gram itu sama dengan 0,1 kilogram. Terus ada suhu juga di sini 30 derajat Celcius ya. Terus juga atau T1-nya. Misalkan T1-nya 30 derajat Celcius. Didinginkan hingga suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Jadi terus ya. T1 anggap T1-nya itu 30 derajat Celcius, T2-nya itu 0 derajat Celcius, maka perubahannya itu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis benda itu 2100, C-nya ya, masa kalor jenis itu kan C kecil 2100, maka kalori yang dilepaskan benda tersebut adalah yang tanya itu Q-nya, Q lepasnya. Maka kita bisa jawab pakai rumus MC delta T. M-nya itu 0,1, C-nya itu 2100, delta T-nya itu 30. Maka Q-nya adalah 0,1 dikali 2100 dikali 30. Hasilnya 6300 Joule. Gitu. Terus soal yang kedua nih. Jika 75 gram air bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius, maka suhu akhir campuran tersebut adalah, oke, kita tulis juga yang diketahui di sini ya. Nah, yang diketahui di sini itu masanya. Kalau tulisan gram itu berarti massa. Massanya itu 75 gram.
suhunya atau T1-nya itu 0 derajat Celcius. Dicampur dengan 50 gram air, M2-nya 50 gram, bersuhu 100 derajat Celcius. Itu 100, T2-nya 100 derajat Celcius. Maka suhu akhir campuran tersebut adalah, kitanya yang si TC. Maka kita jawab, jadi M1C1 kali T1 sama dengan M2C2 kali T2. Ya tinggal masukin aja M1-nya 75, TC, campurannya ya, karena ditanya, kurang T1-nya 0, sama dengan M2-nya 50, dikali, oh iya ini ya, oke. Nih, ini kan dia sama-sama air ya. Di sini ada C, MC delta T, MC delta T, atau M1C1T1, ini delta T ya ada. Ya maaf ya, ini ada delta T. Di sini ada delta T juga nih. Jadi M1C1 kali T1 sama dengan M2 kali C kali delta T2. Karena dia sama-sama air, maka nilai si C-nya atau kalori jenisnya itu sama. Maka bisa dicoret. Tapi kalau misalkan satunya air, satunya es, maka tidak bisa dicoret gitu. Tapi kalau misalkan dia sama-sama air, maka bisa dicoret. Nah, M1-nya 75 ya. TC delta T1 itu sama dengan TC dikurang 0 atau dikurang T1. TC dikurang T1. T1-nya 0 ya, maka TC dikurang 0. M2 itu 50. Dikali delta T2 itu 100 atau T2, ya T2 dikurang dengan TC. T2-nya 100, maka 100 dikurang TC. Jadi 75 kali TC itu 75 TC, 75 kali 0 itu 0, maka jadinya 75 TC saja di sini. Lalu 50 dikali 100 itu 5.000. 50 dikali min TC sama dengan min 50 TC. Maka 5.000 dikurang 50 TC. 75 TC, kita tulis lagi di sini. Yang min 50 TC itu pindah ruas ke sebelah kiri sini. Jadinya karena dia minus, pindah ruas jadi plus. Ditambah 50 TC sama dengan 5.000. 75 TC tambah 50 TC itu 125 TC sama dengan 5.000. Maka si TC sama dengan 5.000 dibagi 125 sama dengan 40 derajat Celcius. Maka untuk jawaban soal ini adalah suhu akhirnya itu atau suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.